Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Medan Punya HID. Kali ini saya ingin memperkenalkan gitu ya, apa sih itu modifikasi proyektor OM di headlamp standar atau di reflektor standar. Jadi kalau di video sebelumnya itu sudah review proyektor semua. Nah, kali ini saya akan mulai dari dasar karena banyak orang bertanya atau bingung apa sih itu proyektor, apa itu proji, apa itu LED, apa itu HID, apa itu halogen dan lain sebagainya. Nah, kita di video ini saya akan mencoba mengupas tuntas ya segala pertanyaan yang datang tersebut. Nah, yang pertama saya perkenalkan ini adalah reflektor atau headlamp standar ya. Ada yang bilangnya ini batok lampu, ada yang bilangnya ini mika, reflektor, headlamp ya, apapun itu. Ini adalah lampu standar sepeda motor. Nah, ini adalah punya bit injeksi 2018-2019 ini. Ya, nah, bohlam aslinya apa? Bohlam aslinya itu lampu pijar seperti ini. Autofokus. Autofokus. Autofokusnya seperti ini kira-kira ya. Kita autofokus dulu. Fokusnya kita rubah kemari. Oke, nah ini bola aslinya ya. Bola asli dari lampu standar. Nah, biasanya orang kurang puas ya dengan lampu standarnya. Ada yang tampilannya biasa, ada yang karena kurang terang, ada yang ya kurang cantik. Nah, banyak yang memodifikasi atau mengupgrade lampunya biar lebih terang. Nah, ada yang mengganti dengan bohlam HID seperti ini, ya kan? Ini bohlam HID dimasukkan seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Ini bohlam H1, biasanya ini bohlam H6 yang kemari ya. Ini contoh saja. Pikiran yang pakai HID, ada yang kurang, ada yang sekarang baru tuh pakai LED ya, LED seperti ini. Nah, ini LED. Nah, masukkan ke sini kan. Ada juga seperti ini, ada yang begini, ada yang 3 sisi, ada yang 4 sisi, ada yang 6 sisi, yang sekarang tuh banyak bahkan sampai 8 sisi. Nah, itu. Nah, ada juga orang yang mengupgrade-nya itu menggunakan proyektor seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Ada juga seperti itu. Nah, apa sih bedanya? Jadi yang pertama mesti diketahui itu ya, ada lampu pijar seperti ini. Ya kan, lampu pijar. Ya, saya tahunya ini lampu pijar. Kalau ada yang mengatakan ini halogen, ya saya tidak membantah, tapi kira-kira kalau pengetahuan saya dari teman saya, ya ini adalah lampu pijar, bukan halogen kata dia. Dia sarjana teknik ya. Jadi pendapat dia saya pegang. Nah, ada lampu halogen. Ini halogen, ini lampu halogen H1. Nah, ini halogen H1. Lampu halogen. Ada juga halogen itu seperti lagi ya. Nah, ini halogen H1 ini. Ada lagi bolanya. Ambil kotak itu dulu. Nah, bentar ya, permisi ya. Ini saya ambil bolamnya. Nah, ini halogen H1. Nah, ini bola halogen H11, ini halogen ya, lampunya sama kuning gitu. Ada bola lampunya itu H4 seperti ini. Nah, biasanya mobil standarnya seperti ini, H4 ya, gitu kira-kira. Atau HIR, ini HIR nih. Oh bukan, ini HB berapa nih? Ini HB3 ini. Nah, ini juga halogen. Nah, ada bohlam HID seperti ini. Nah, ini bohlam HID H1 aftermarket ya, H1. Nah, ada bohlam HID H4, biasanya dipakai di mobil nih seperti ini. Nah, H4 biasanya untuk mobil biasa seperti ini yang aftermarketnya. Ada juga bohlam HID yang asli ya, asli punya mobil itu seperti ini. Tapi ini sudah saya rombak ya. Ini D2S. Ini asli punya mobil. Saya rombak soket aja.
Nah ini. Nah ada juga bohlam LED LED. Nah seperti ini H11 aftermarket. Ya ini. Nah kalau yang OM punya, OM itu apa? OM itu asli punya pabrikan mobil gitu ya. Bawaan kalau aftermarket itu ya barang-barang aksesoris lah. Nah ini seperti ini asli punya Avanza. Nah ini kalian tahu ya, misal Vario, kalau pada motor Vario ya, Nmax, Beat yang terbaru dan lain-lain itu kan pakai lampu LED ya sekarang. Seperti ini kira-kira bohlam apanya, emiternya atau bohlamnya lah kita kenal ya, seperti ini. Nah reflektor ini ya, lampu standar kita ini Beat ini peruntukannya adalah untuk lampu pijar tadi. Lampu aslinya itu ini. Nah ini adalah lampu aslinya. Nah bagaimana kalau misalnya bohlamnya ini yang aslinya seperti ini, kita ganti dengan bohlam yang lebih terang. Misal contoh kita beli lampu bohlam halogen, misalnya halogen seperti ini ya, halogen seperti ini. Ada juga itu merek halogen yang khusus untuk lampu seperti ini, ada bola H6. Nah maka yang dihasilkan memang sinarnya lebih tinggi. Atau kita ganti juga dengan bola HID seperti ini, atau dengan bohlam LED seperti ini. Kita pasang ke sini. Nah apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah memang sinarnya lebih terang, tetapi sinarnya itu tidak fokus, sehingga sinarnya itu bias kemana-mana, sehingga orang yang di luar berlawanan dengan kita itu merasa silau karena sinarnya tidak fokus. Nah, contoh video seperti ini. Ini kita tes lampu HID H1, kita masukkan ke sini dan kita tes sinarnya. Nah, sinarnya itu ini dia. Nah, sedangkan ini reflektor standar tadi menggunakan bohlam HID. Nah, tuh ya sangat silau. Lebih terang memang, tapi sangat silau ini. Nah, tuh lihat. Coba ke sini, ke jalan. Nah, tuh. Ini memang terang ya, tapi ya ini sangat menyilaukan. Ya. Lihat, saya sangat bias. Oke, selanjutnya itu kalau HID. Bagaimana kalau halogen? LED ya, LED yang saya LED ini kita tes pasang ke reflektor standar ini. Nah seperti ini. Gimana hasilnya? Nah ini dia hasilnya. Nah sekarang reflektor standar sepeda motor menggunakan bohlam LED. Nah ini juga yang terjadi. Ya sangat silau. Coba kita ke jalan. Nah terang ya, terang tapi ini sangat menyilaukan. Nah ini dia. Oke, sekarang kita coba yang aslinya. Aslinya gimana? Nah, ini kita tes yang aslinya ya. Nah, seperti apa ini? Kita tes coba. Ini aslinya. Oke, kita tes. Nah ini output bohlam standar, reflektor standar dengan bohlam standar. Terlihat masih ada juga ya cahaya di atasnya itu ya, masih ada yang bias tapi nggak terlalu banyak. Coba kita kejar hasilnya itu kira-kira. Nah begini ya kalau di jalan itu. Nah, jadi yang atasnya ini nggak terlalu terlihat. Nah, ini yang standar. Nah, seperti itu. Jadi memang ini peruntukannya untuk lampu standar yang ini. Jadi kalau kita gunakan lampu LED, HID, memang sinarnya lebih terang, ya, lebih terang, tetapi tidak fokus. Maka lawan arah kita itu yang berlawanan dengan kita itu merasa silau. Maka sedang kita lihat lampu orang silau seperti itu. Ya, bohlam H4 pun juga, ya, reflektor mobil H4 pun, apabila kita pasangan bohlam HID seperti ini, maka pun sama, hasilnya juga silau. Nah, saya akan mencontohkan seperti ini. Ini juga ini punya mobil ya. Ini punya mobil. Ini bohlam aslinya adalah H7.
H7 ini. H7. Nah, coba kita tes gimana sinarnya kalau pakai bohlam H7. Nah, seperti ini dia. Ini punya mobil ya. Ini low beam, high beamnya ini standar pakai halogen H7. Ini hasilnya memang ada bias ya sedikit, tapi dia tetap fokus di kotak itu. Coba ke jalan. Nah, ini dia. Ini peruntukannya memang untuk halogen ya. Lebih sedikit. Nah, ini Oke. Bagaimana kalau bohlamnya kita ganti dengan bohlam HID? Nah, ini kita ganti dengan bohlam yang ini. Ya, ini sama-sama H7 ya. Kita ganti, kita pasang ke sini. Nah, kita pasang ke sini. Oke. Ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, ini reflektor mobil yang H7 tadi kita gunakan pakai HID. Nah, ini hasilnya. Terlihat biasnya kemana-mana tuh ya. Nih. Tuh. Kalau kita coba ke jalan, maka hasilnya akan seperti ini. Inilah kalau bukan peruntukannya kita masukkan HID. Nah, ini HID H7 sama dengan bohlam aslinya. Nah, seperti itu. Jadi memang reflektor, baik itu reflektor mobil atau reflektor sepeda motor, itu khusus memang dia punya bohlamnya sendiri. Maka kalau kita ganti dengan HID atau dengan LED seperti ini atau dengan halogen sekalipun ya, maka dia akan menimbulkan sinar yang menyilaukan dan tidak fokus karena bukan peruntukannya. Nah, jadi yang bagus itu gimana? Memodifikasinya menggunakan proyektor seperti ini. Nah, proyektor seperti ini. Nah, jadi proyektor itu memang sudah didesain, ya didesain memang dia nggak silau, benar-benar tidak silau. Ya, kecuali diarahkan ke mata baru silau. Karena apa? Ini saya buka nih proyektor. Ya, ini punya Pajero Exet ya. Nah, jadi dia sinar itu benar-benar fokus ya. Nah, saya akan buka. Nah, ini agak kotor nggak apa-apa lah ya. Nah, bohlam yang masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam sini. Sebentar saya masukkan dulu dalam sini. Nah, sinarnya kan keliling di sini. Nah, dia ada yang nama shield atau pelindung lah ya, pelindung. Nah, seperti ini. Maka sinar yang keluar akan berbentuk seperti ini, dan nanti akan diarahkan oleh lensa. Nah, maka sinar akan terbalik, maka cahaya yang dikeluarkan itu akan fokus, benar-benar fokus seperti ini. Nah, ini perbandingan. Ini kalau proyektor ya, ini sinar proyektor pakai halogen. Nah, ini sinar reflektor biasa ya, bohlamnya sama tuh, tapi ini ada biasnya. Kalau proyektor nggak ada, itu kosong atasnya sama sekali gelap. Nah, jadi ini nggak silau kalau proyektor, sedangkan ini ya, ini silau dia. Ada sinar atasnya tuh, terlihat perbandingannya ya. Yang bawah proyektor, yang atas reflektor. Tuh, ada sinarnya masih, ini nggak ada. Tuh, bersih. Maka dapat kita lihat bahwa sinar yang dihasilkan oleh proyektor itu atasnya benar-benar kosong. Cahaya benar fokus di tempatnya yang ditutupi, yang terbuka oleh shield tadi. Shield ini tadi ya, kita lihat shield ini tadi. Seperti itu. Maka kalau menggunakan proyektor itu sangat meminimalisir silau, sangat meminimalisir pecahnya cahaya. Kenapa? Difokuskan oleh proyektor. Ya, nanti kita bicara tentang beda proyektor gitu. Tapi pada intinya kalau menggunakan proyektor itu lebih fokus dan cahaya tidak silau dan tidak membuang energi cahaya
tidak terbuang, tidak mubazir lah kira-kira ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi masalahnya kalau kita mau menggunakan proyektor ya, itu mesti memakan banyak tempat. Coba bayangkan ini reflektor standar ya. Mau kita masukkan ini, nah, bagaimana nih? Nah, gimana nih masukkannya nih? Nah, maka yang harus dilakukan adalah ini dicoak ya, kita bor, kita coak, kita bolongin agar masuk. Seperti apa ini kira-kira? Ini lampu bit FI juga, bit injeksi juga nih, yang sudah dibolongin nih. Nah, gini kira-kira. Dihancurkan, dibolongin, nah, biar bisa masuk. Nah, baru bisa masuk seperti ini. Nah, ini dari belakang masuknya. Nah, begini kira-kira. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Contoh hasilnya kira-kira ini ada hasilnya. Ini yang normal-normal aja, yang nggak terlalu sulit ya. Seperti ini. Nah, ini kira-kira. Ya, ini dan juga ini ya, dan juga ini, dan juga ini bawah ini, dan juga di bawah ini. Oke, itu hasilnya kira-kira. Nah, maka pemasangannya itu nggak gampang gitu dia. Pemasangannya itu ya sulit lah. Biasanya saya kalau untuk pasang saja itu ongkos pasangnya saja ke dalam ini reflektor itu, pemasangan ini ke dalam sini paling murah itu 150.000, paling murah. Tergantung proyektornya bisa sampai 200.000, bahkan ada seller itu sampai 600.000 bahkan 1 juta untuk masang saja, karena masang itu sulit. Jadi lampunya lebih murah ya. Kayak saya jual proyektor itu yang paling murah itu ada harganya 75.000, proyektornya saja ya, proyektornya saja, belum bohlamnya, belum lain-lain ya, belum pasang, 75.000 ada. Itu dia. Jadi bisa jadi harga proyektor 75.000 tapi biayanya yang dikeluarkan untuk lampu itu besar, bisa jadi karena untuk masangnya dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Jadi modifikasi proyektor itu adalah ya memasukkan ini proyektornya ke dalam reflektor standar. Nah, berapa lampunya terang. Nah, ini coba kita bandingkan antara dua sepeda motor ini. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan output dua sepeda motor nih ya. Yang satu itu bit FI tahun 2017 dan satu lagi bit FI tahun 2019. Nah, ini ya. Yang ini bit FI 2014 ya. Bit Bumblebee namanya. Nah, yang ini bit merah tahun 2019. Nah, yang bit FI 2014 ini dia sudah menggunakan proyektor VRZ. Ini VRZ ya. Sedangkan yang ini masih standar. Nah, kita bandingkan bagaimana sinarnya ya. Oke. Ya, kita matikan dulu flashnya ya. Oke, sudah. Nah, kita akan coba hidupkan dulu yang bit FI 2019 yang masih menggunakan lampu standar. Itu dia ya. Oh, anak saya lewat. Sini, Nata. Sini. Ya, awas ya. Oke, nah ini dia. Ini outputnya ya. Ini lampu low beam, nih high beam. Kita akan coba geser sedikit biar ini agak ke tengah. Nah, ini ya, ini low beamnya, kita fokusnya kita kunci dulu. Oke. Nah, ini low beam dan ini high beamnya ya, seperti ini. Oke, sudah. Nah, sekarang akan kita coba hidupkan bit FI yang tahun 2014 yang menggunakan proyektor VRZ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Ya, beda jauh ya. Nah, ini beda jauh sinarnya. Nah, ketutup dia ya, ini. Nggak ada sama sekali yang ini. Coba kita matikan. Nah, tutup sinarnya tuh. Nah,
Jadi yang Beat FI tahun 2014 yang lampu VRZ ini terlihat dia sinarnya itu rapi ya, dan juga tidak silau ya, karena lihat titik cahayanya itu di bawah aja, atasnya begitu benar-benar kosong, jadi nggak ada bias cahaya, makanya nggak silau. Kita coba high beamnya dulu. Nah, ini high beamnya ya, seperti ini. Dan kalau kita coba lihat dari depan ya, kita akan melihat lebih silau yang sebelah kiri karena bias cahayanya lebih besar. Karena yang sebelah kanan itu yang pakai VRZ itu dia tidak ada pecah sinarnya ke atas. Nah, kalau yang kiri masih ada, makanya dia agak silau. Nah, ini ya. Nyangkut. Oke, seperti ini. Cukup ya.